Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ulul Fatona. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang adab dan kesatuan Melayu. Seperti kata pepatah mengatakan bahwa berbuah kayu rindang daunnya, bertuah Melayu terbilang santunnya. Elok kayu karena daunnya, elok Melayu karena santunnya. Itu merupakan pepatah dari Tenas Effendi, Santunan Melayu tahun 2010. Jadi, dalam budaya Melayu, kesantunan itu berhubungan erat dengan persoalan aib, adat, serta adab yang berlaku dalam budaya Melayu. Sehingga, ketidaksantunan itu sama saja dengan membuka aib sendiri, melanggar adat, serta melanggar adat istiadat dari Melayu itu sendiri. Oleh karena itu, kesantunan itu dianggap sebagai salah satu pertaruhan hidup orang Melayu sejati. Kesantunan itu berhubungan dengan bahasa dan perilaku, seperti yang dikatakan oleh Pujangga Melayu Raja Ali Haji, yang mengatakan bahwasanya adab dan sopan itu daripada tutur kata juga asalnya. Kemudian, baharulah pada kelakuan. Arti dari perkataan Bapak Raja Ali Haji ini, bahwasanya tutur kata itu merupakan inti dari kegiatan berbahasa. Beliau juga mengatakan bahwasanya agar mencapai tingkat berbahasa yang beradab dan sopan itu memerlukan adanya ilmu al-kalam, artinya pengetahuan, bahasa, dan percakapan. Selain itu, barulah diperoleh kehendak yang kuat dan kegiatan-kegiatan mengulang-ulang, menghafal, berbincang untuk mengingat-ingat, serta meneliti kembali dan menelaah. Maksud dari Bapak Raja Ali Haji ini, bahwasanya tutur kata itu harus dimulai dengan kita harus mengetahui bagaimana tata cara kita berbicara dengan orang yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Selain itu, kita juga harus bisa melakukannya, mengulang-ulang, bahwa bukan hanya dengan orang tersebut saja, tapi juga kepada orang lain. Bagaimana kita bisa membiasakan diri untuk berbicara yang sopan dan santun. Nah, setelah itu, bahwasanya bahasa yang beradab dan sopan santun itu adalah kegiatan yang mengarus dari akal budi maupun pikiran dan hati, yang kemudian dituangkan melalui lidah. Dengan demikian, bahasa dalam adat Melayu Riau itu memiliki 3 fungsi yang utuh. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Yang kedua, sebagai penanda jati diri. Dan yang ketiga, sebagai cermin budi. Maksud dari fungsi yang ketiga ini yaitu di mana alat komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan, menerima pesan, serta menyampaikan suatu perasaan maupun pikiran. Nah, penanda jati diri ini menunjukkan siapa dan dari mana orang itu tersebut. Cermin budi ini memantulkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Nah, fungsi penanda jati diri dan cerminan budi ini menegaskan bahwa kaitan eratnya antara bahasa dan etika dalam budaya Melayu, di mana dalam bahasanya orang itu menentukan di mana posisi tutur bahasa dalam ranah etika dan adat. Seperti yang dikatakan oleh Raja Ali Haji, hendak mengenal orang, berbangsa, lihat kepada budi bahasa. Sehingga tindakan berbahasa yang santun itu sekurang-kurangnya mencakup kemampuan kita dalam memilih kata maupun dalam merangkai kata. Seperti yang dikemukakan oleh Pujangga Tenas Effendi, tanda orang yang bijaksana itu tahu memilih merangkai kata. Tanda orang terpuji, tepat, pahamnya tinggi, dan orang yang terbilang bahasanya elok, makna terang. Jadi, adat dan adab Melayu membedakan pemakaian bahasa dalam 3 kelompok. Yang pertama, bahasa mendaki, yang kedua, bahasa mendatar, dan yang ketiga, bahasa menurun. Arti dari bahasa mendaki ini yaitu digunakan seseorang yang lebih muda terhadap orang yang lebih tua. Nah, sedangkan bahasa mendatar ini digunakan oleh sesama atau yang sebaya. Nah, yang ketiga, bahasa menurun ini digunakan oleh orang tua terhadap orang yang lebih muda. Ketiga kelompok tersebut sejajar dan tidak sikap efektif Melayu terhadap sesamanya. Sebagaimana yang diungkapkan, yang tua dihormati, yang sebaya dikasihi, dan yang muda disayangi.
Tindakan berbahasa yang santun itu ialah berbahasa yang mengedepankan adab sesuai dengan nilai-nilai asas adat dan budaya Melayu, serta norma-norma sosial dan kesantunan bahasa dalam Melayu. Apabila ada kata saya yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.